Shalom, selamat pagi para kekasih Tuhan yang luar biasa. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kita selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan, dan selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Yuk mari kita berdoa pagi ini untuk terus mengalami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih untuk keberadaan kami. Kami sungguh tahu ya Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu. Biarlah hidup kami dari hari ke hari, kami terus mengandalkan Tuhan dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Karena bukan kuat, bukan gagah kami dapat menjalani hidup ini, tapi kami mau jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan, berserah penuh pada Tuhan. Ini yang kami mau lakukan. Terima kasih Bapa, hadir dan berbicaralah bagi kami seperti Bapa berbicara pada anak-anaknya. Demikianlah hari ini, pagi ini Kau berbicara bagi kami semua, pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu dimanapun berada. Hanya di dalam nama Yesus kami buka hati mendengar firman-Mu. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita baca Mazmur pasal 31 ayat 1 dan 2. Mazmur 131 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Wow. Satu pernyataan Raja Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita baca di mana dia menyatakan bahwa dia bisa mengalami ketenangan seperti seorang anak yang berbaring dekat ibunya. Itu begitu luar biasa. Kenapa dia bisa begitu, Bapak Ibu? Saya melihat karena ya berserah, karena Daud itu meletakkan dirinya di tangan Tuhan seperti seorang anak yang ya sepenuhnya di tangan ibunya, di tangan orang tuanya. Nah, begitu juga dengan kita pagi ini, mengajarkan kepada kita lewat nyanyian ziarah Daud ini untuk kita berserah penuh pada Tuhan. Ya Bapak Ibu, berserah diri penuh pada Tuhan. Menghadapi satu situasi keadaan dunia di tahun yang baru ini, hiruk pikuk dunia yang menggemparkan, menggentarkan Bapak Ibu. Benar, kalau coba Bapak Ibu mungkin juga udah sudah dengar sama-sama apa yang terjadi di Venezuela sekarang, di daerah Greenland sana, Eropa, ya Bapak Ibu, Iran, dan di berbagai dunia lain. Dan kalau kita mau terus biarkan pikiran kita itu membuat pikiran kita jadi nggak tenang. Dan buat kita akhirnya menjadi gelisah dan takut. Bahkan akhirnya nggak bisa buat apa-apa akhirnya. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita pagi ini untuk berserah diri penuh apapun yang terjadi. Iya, berserah diri seperti seorang anak disapi oleh ibunya, berbaring dekat ibunya, dia tenang. Saya renungan ini bukan karena saya baru punya cucu. Oleh anugerahnya Michelle 8 November yang lalu punya anak. Dikaruniai seorang anak yang namanya Philip Michael Ginat, Philip Michael Christie. Ya, dan ketika disapi ibunya kalau lagi nangis gitu, yang dia ya udah yang butuh dia minum susu. Ya begitu Bapak Ibu. Tenang habis itu, tenang aja. Apapun yang terjadi dia nggak tahu tuh yang terjadi di sekitarnya. Tidur lagi, tenang. Berapa kali saya dapat anugerah kesempatan untuk memberikan susu pada dia. Nangis lalu kasih dia minum susu di botol. Tenang sekali. Habis itu tidur, tenang sekali.
Kadang-kadang dia ditaruh di di antara kita ribut atau begitu, dia tenang aja tidur. Nah begitulah kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan. Kuncinya adalah, mari, yang pertama Daud alami itu karena dia tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong. Kalau kita mau berserah penuh pada Tuhan, Bapak Ibu, ayo hiduplah selalu rendah hati. Selalu rendah hati, tidak sombong. Orang yang rendah hati itu mengandalkan Tuhan artinya. Orang yang rendah hati itu bukan hanya sekedar ketika ketemu orang ngebungkuk. Kalau orang Jepang itu ngebungkuk beliau, samimasen. Ada cucu dari keponakan saya, anak dari keponakan saya Weni, dia suaminya Weni ini orang Jepang. Kalau ketemu si Kiyomi itu selalu nunduk dan samimasen. Bukan hanya sekedar itu ciri-ciri orang yang rendah hati, tapi orang rendah hati adalah artinya dia benar-benar bergantung penuh pada Tuhan, berharap penuh pada Tuhan, berserah penuh pada Tuhan. Itu yang penting. Ya, itu yang harus kita jalani. Harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan andalkan kemampuan, kebisaan kita, kepunyaan kita hari-hari ini. Ayo rendah hati. Berserah penuh pada Tuhan. Yang kedua, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tidak ambisius. Boleh punya impian, punya cita-cita, punya visi, tapi jangan ambisius. Artinya jangan maksa. Jangan maksain diri. Hiduplah seperti yang Tuhan percayakan. Dikatakan Roma 12 ayat 16 bilang, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan ambisius, jangan terlalu aduh pencapaian tahun ini, resolusi tahun ini, ya jangan terlalu muluk-muluk, berserah aja. Jika Tuhan menghendaki, gitu, katakan aja. Berserah. Jangan terlalu, wow. Paulus dulu ambisinya tinggi, tapi kenal Tuhan, dia berubah total. Yang dulu dianggap untung, sekarang dianggap rugi. Dia tadinya mau ngejar, jadi imam besar, imam kepala, tapi semuanya akhirnya dianggap sampah. Dan oleh pengenalannya dia akan Kristus. Biarlah kita yang sudah mengenal Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo juga memiliki hal ini. Yang penting itu adalah mengenal Tuhan. Akhirnya Paulus bilang, yang dikehendaki adalah dia mengenal di Tuhan aja. Mengenal Tuhan, mengalami kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. Dia menjadi serupa dengan Tuhan dalam kematiannya. Itu aja yang menjadi kerinduan Paulus. Yuk, jangan terlalu neko, apalagi dalam keadaan zaman seperti ini. Yang penting kita dekat, melekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin mengalami Tuhan. Itu aja yang utama. Yang lebihnya bonus, nggak usah jadi susah akhirnya. Ada begitu banyak orang susah, kecewa gara-gara apa? Terlalu banyak maunya, keinginannya terlalu banyak. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan terlalu ambisius. Yang ya jangan terlalu ambisius, apa ya, hiduplah sederhana. Hidup sederhana. Udah jangan terlalu ambisius, itu hidup sederhana maksudnya. Tadi ayat Roma 12 dan 16. Ya udah, arahkan dirimu pada perkara-perkara yang sederhana aja lah. Jangan terlalu gimana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, simple life itu kunci untuk kita bisa berserah penuh. Hidup ini menjadi tenang ketika kita akhirnya selesai dengan diri kita sendiri, mematikan keinginan daging, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Udah dikasih ini, pengen lagi. Itu nggak akan habis-habis. Itu akan terus membuat kita khawatir, takut. Aduh, nguber lagi, capek lagi. Aduh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk, biarlah kita mau tenangkan diri di waktu-waktu ini. Di tengah gejolak dunia yang lagi, aduh, hiruk pikuknya lagi benar-benar luar biasa hari-hari ini. Tenangkan diri bagaikan anak yang disapi yang tadi itu. Sesungguhnya aku telah menenangkan, mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi yang berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku.
Udahlah, jiwa tuh pikiran, perasaan, kehendak. Bayi itu tuh nggak ngomong di kemarin, aduh bosan nih nyusu terus, aduh pengen steak, pengen spaghetti. Enggak, dia diem aja. Apa yang dia kasih sama orang tuanya, itu yang diterima. Makanannya yang dikonsumsi, udah itu aja. Apa yang Tuhan berikan, udah terima, nikmati. Itu yang membuat kita jadi tenang dan bersyukur, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berserah diri penuh pada Tuhan. Ayo tenang. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Ayo tenangkan jiwa kita dalam naungan tangan Tuhan yang kuat. Kiranya kita semua tetap tenang, ya, jalani ke depan di tahun 2023 ini dengan apapun yang akan terjadi di depan. Yuk, berserahlah penuh pada Tuhan, maka kita akan jadi tenang. Seperti anak yang dekat ibunya, yang disapi, yang disusui ibunya. Begitu tenang. Kiranya Tuhan mengalirkan roh ketenangan, ketentraman bagi kekasih-kasih Tuhan saat ini. Apapun situasimu hari ini, dalam nama Yesus, jadilah tenang. Haleluya, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini kami menenangkan diri di bawah kaki-Mu. Kami meneduhkan, mendiamkan jiwa kami dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus berkata, ini kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami punya-Mu ya Tuhan. Lakukanlah apa yang mau Kau lakukan. Ajar kami selalu bergantung pada Tuhan, hidup rendah hati, mengandalkan Tuhan. Ajar kami tidak hidup terus mengumbar hawa nafsu dengan segala keinginannya, dengan segala ambisinya. Tapi kami mau belajar seperti-Mu Tuhan, hidup sederhana, berfokus pada melakukan kehendak Tuhan, berfokus hanya untuk mengenal Tuhan dan melekat pada Tuhan. Itu yang kami mau, sehingga jiwa kami mengalami ketenangan dalam naungan sayap-Mu. Di bawah tangan-Mu yang kuat, kami berlindung, kami berserah penuh. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan dalam setiap situasi keadaan umat-Mu, dimanapun berada saat ini. Yang sedang mengalami kegaduhan, kegundah gulana, Tuhan teduhkan jiwa mereka, teduhkan jiwaku, teduhkan jiwa setiap kami dalam naungan sayap-Mu, dalam hadirat-Mu. Terima kasih, lawat umat-Mu, lawat kekasih-Mu, jemaat GB Victory dimanapun berada, pendengar Victorious Devotion, jamah dan berkati mereka, campur tangan, kuasa ilahi-Mu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami jalani sepanjang kehidupan kami dengan berserah penuh pada Tuhan. Haleluya, amin. Amin, kekasih Tuhan, ya, terus berserah penuh pada Tuhan. Jadilah tenang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.